Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini adalah homeschooling yang ketiga. Sebelum pelajaran kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan belajar tentang keragaman etnik dan budaya. Ada yang tahu budaya itu apa? Budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi nama lainnya adalah adat istiadat. Di Indonesia sangat banyak sekali adat istiadat, baik dari Sabang atau sampai Merauke. Itu terdiri dari ribuan atau ratusan adat istiadat, baik dari bahasa, dari tarian, dari rumah adat atau dari upacara adat. Itu banyak sekali macamnya. Nah, orang-orang yang memiliki keragaman atau budaya tersebut dinamakan etnik atau suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Jadi suku bangsa itu adalah sekelompok orang. Misalnya kita bertiga sekelompok orang, kita memiliki kebiasaan yang sama, upacara adat yang diyakini adalah sama. Jadi itu merupakan suatu kebudayaan. Nah, dari situ sehingga dilakukan berulang-ulang, maka akan menjadi sebuah kebiasaan atau adat istiadat. Adat istiadat sendiri itu nanti lama-lama akan menjadi suatu identitas. Yang dimaksudkan identitas adalah suatu ciri khas dari orang-orang tersebut, dari suatu sekelompok orang tersebut. Jadi misalkan orang Jawa saat berkumpul memiliki adat kebudayaan, misalkan upacara adat tertentu. Nah, ciri khas orang Jawa, adat istiadat orang Jawa yaitu dengan upacara itu. Upacara itu tidak dimengerti oleh suku Sunda, suku Melayu ataupun yang lainnya. Itu tidak mengerti, yang ngerti cuma suku Jawa. Selanjutnya, ciri-ciri suku bangsa. Ciri-ciri suku bangsa yang pertama adalah memiliki kesamaan budaya. Jadi sekelompok orang tadi yang dinamakan suku bangsa tadi memiliki kebudayaan yang sama. Yang kedua, memiliki kesamaan bahasa. Pada sekelompok suku bangsa pasti memiliki kesamaan bahasa. Contohnya, masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang merupakan suku Jawa itu pasti memiliki bahasa daerah, bahasa yang sama, yaitu bahasa Jawa. Orang Sunda disuruh ngomong Jawa nggak ngerti artinya. Orang Jakarta suruh ngomong Jawa nggak ngerti artinya. Jadi yang tahu cuma orang Sunda, orang Jawa. Itu adalah budayanya orang Jawa. Jadi yang tahu cuma orang Jawa aja. Terus yang ketiga, memiliki kesamaan adat istiadat atau kebiasaan. Contohnya upacara, ciri khas tertentu, upacara tertentu, misalkan seperti itu dinamakan sebagai kesamaan adat istiadat. Nggak mungkin satu suku bangsa kok memiliki beberapa adat, misalkan yang satu adat Jawa Barat, yang satu adat Melayu, yang satu adat Sumatera, itu nggak mungkin. Jadi satu suku Jawa ya punya satu adat, yaitu adat Jawa, seperti itu. Terus yang keempat, memiliki kesamaan nenek moyang. Jadi nenek moyang mereka secara turun-temurun dari dulu pertama kali itu yang membawa turun-temurun adat istiadat itu juganya orangnya yang sama. Jadi dalam sekelompok orang yang menjadi suku bangsa itu memiliki nenek moyang yang sama, yang membawa budaya yang sekarang mereka lakukan, yang masih mereka lestarikan. Terus yang kelima, memiliki sistem kekerabatan. Istilahnya memiliki sistem kekerabatan karena mereka masih satu suku. Istilahnya seperti hubungan yang erat sekali, kekerabatan atau hubungan yang erat satu suku. Misalkan orang Jawa, orang Jawa misalkan nanti di perantauan ketemu dengan orang Jawa, sama-sama kita suku Jawa. Nah, kita saling kenal di situ karena kita sama-sama berasal dari suku yang sama. Yang keenam, memiliki kesamaan kesenian daerah. Kesenian daerah juga memiliki satu kesenian daerah di dalam suku bangsa. Misalkan suku Jawa memiliki kesenian wayang, memiliki alat musiknya gamelan, seperti itu. Jadi nggak ada nanti kok orang Bali ada tanggapan wayang Jawa, nggak mungkin, karena yang tahu cuma orang Jawa, yang ngerti cuma orang Jawa. Terus memiliki kesamaan tempat asal. Jadi meskipun kita sama-sama tinggal di Pulau Jawa, tapi kita berbeda-beda suku. Contohnya suku Jawa Barat memiliki suku Sunda, kita Jawa Tengah dan DIY memiliki suku Jawa. Jadi misalkan kita mau ke Sumatera, kita berasal dari suku Jawa. Jawa itu Jawa mana? Jawa Tengah misalkan. Oh, kita di sana memiliki tempat asal yang sama, yaitu Jawa Tengah. Jadinya suku Jawa. Seperti itu.
Selanjutnya, keragaman budaya meliputi 1. Rumah adat, kedua lagu daerah. Rumah adat contohnya misalkan suku Jawa, rumah adatnya Jog. Nanti lagu daerahnya kita punya tembang mocopot atau lagu daerah apapun itu merupakan lagu daerah orang Jawa. Jadi memiliki setiap budaya, setiap suku itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda, lagu daerah yang berbeda-beda. Yang ketiga, pakaian adat yang berbeda. Misalkan di Pulau Jawa contohnya pakaian adatnya beskap sama kebaya. Nah, itu kalau di Bali nggak ada yang namanya kebaya. Di Bali punya adat istiadat sendiri, punya pakaian adat sendiri, seperti itu ya. Terus yang keempat, tarian daerah. Kita di suku Jawa memiliki tari gambyong. Nanti kalau di daerah Jakarta memiliki tari jaipong. Nanti kalau di daerah Bali memiliki tarian sendiri, tari kecak namanya. Terus yang kelima, memiliki upacara adat. Upacara adat yang berbeda. Misalkan di Bali ada upacara ngaben. Ada yang tahu ngaben? Ngaben itu pembakaran mayat. Upacara ngaben itu meletakkan mayat di, pokoknya pembakaran mayat lah. Itu adatnya orang Bali. Kalau di Jawa nggak ada, selebihnya yang agama Islam nggak ada seperti itu. Jadinya itu ciri khas orang Bali. Jadi setiap suku bangsa itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalkan contohnya di sini ada lagu daerah dari Jepang, yaitu Gambang Suling, Indir Pacul, Ilir-ilir, itu termasuk lagu daerah ciri khas Jawa Tengah. Terus di sini ada tari serimpi. Tari serimpi itu berasal dari Yogyakarta. Tari untuk menghibur raja di Keraton Kasultanan Yogyakarta. Pada masa dahulu merupakan tari ini bisa disaksikan oleh wisatawan. Jadi tarian itu digelar di pendopo untuk pendopo Kesultanan Yogyakarta. Nah, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.